Masih banyaknya masjid yang tidak terjaga kebersihannya menarik perhatian Yayasan Haji Anif atau YHA, sebuah yayasan nirlaba untuk membuat program membersihkan masjid gratis. Program ini hadir pertama kali pada tahun 2004. Tujuan awalnya sederhana, agar tidak ada lagi masjid-masjid yang kotor dan memiliki toilet yang menimbulkan bau tidak sedap. Awalnya, YHA memiliki 2 unit mobil kebersihan dan armada yang sedikit. Namun sekarang yayasan ini memiliki 38 unit mobil dan 114 armada. 1 unit mobil memiliki 1 tim yang terdiri dari 3 armada. Di dalam mobil pun tersedia peralatan kebersihan yang lengkap. Tidak tanggung-tanggung, mobil kebersihan ini juga dilengkapi dengan 1 unit genset yang dipergunakan jika listrik padam. Setelah menentukan masjid yang dituju, tim kebersihan pun siap membersihkan masjid. Masing-masing armada memiliki tugas berbeda. Ada yang bertugas menyedot debu sejadah, ada juga yang membersihkan lantai masjid serta toilet masjid. Apa kabar pemirsa? Kebersihan secara menyeluruh merupakan nilai ibadah dan moral. Pada episode kali ini kita akan mencermati masalah kebersihan rumah ibadah. Prihatin akan banyaknya masjid-masjid yang kurang terjaga kebersihannya. Narasumber saya yang satu ini bergabung bersama dengan Yayasan Haji Anif untuk membersihkan masjid-masjid yang ada di Kota Medan, bahkan di luar Kota Medan. Langsung saja saya sapa Bapak Muhammad Syafi'i Sitepu dari Yayasan Haji Anif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Syafi'i. Bapak, membersihkan masjid gratis ini adalah program dari Yayasan Haji Anif ya Pak ya. Apa cerita di balik ini? Kenapa ini menjadi program utamanya dari yayasan ini? Ya, terima kasih Mbak Wanda. Sebenarnya ada 5 unit amal Yayasan Haji Anif dan salah satunya adalah membersihkan masjid gratis. Kenapa ini termasuk menjadi salah satu andalan di Yayasan Haji Anif? Ini karena memang awalnya kita masih 1 armada dan itu cuma di Padang Sidempuan, dan sekarang alhamdulillah armada kita sudah sampai 38. Ini karena memang melihat begitu banyak pertumbuhan masjid tetapi kebersihannya tidak terperhatikan oleh masyarakat ataupun kenajiran. Jadi awalnya di Padang Sidempuan ya Pak? Ya, awal yang pertama dulu di Padang Sidempuan. Tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 2000. Tahun 2000 ya. Nah itu ternyata bukan di Kota Medan nih awalnya, tapi di luar daerah gitu ya Pak ya. Seperti apa sih Pak sebenarnya kondisi kebersihan masjid-masjid yang ada di Kota Medan? Apakah sama dengan yang ada di luar Kota Medan? Sebenarnya beda sih kepedulian masyarakat ataupun umat Islam di perkotaan dengan yang di perkampungan ataupun di pesisir. Cuman secara umum ada sedikit kesamaannya. Kesamaannya karena rumah ibadah itu milik bersama. Jadi kecenderungan masing-masing umat Islam itu mengandalkan si Anu, si Polan, kelompok si Anu. Terakhir yang lain juga begitu. Akhirnya kebersihan itu tidak terjaga dengan baik. Dan awalnya memang kenapa di Padang Sidempuan, ini karena owner kita ataupun pemilik Yayasan Haji Anif ini, Bapak Haji Anif sendiri memang suka traveling ya. Dan beliau begitu sudah masuk waktu dan karena travelingnya itu di arah kebun ataupun usaha beliau di Madinah sana, asal masuk waktu sholat singgah. Tapi begitu sholat yang membuat beliau selalu menjadi pikiran, bangun dari sujud itu berpasir jidatnya. Jadi selalu, wah ini kacau ini kalau nggak ada yang perhatikan. Akhirnya timbullah semacam ide untuk kita buat aja lah amal untuk membersihkan masjid. Itulah awalnya. Bapak, sebagian masjid kan sudah ada tuh petugas kebersihannya gitu. Kenapa tim yayasan masih juga mau masuk masjid ini? Bagaimana pendekatannya kepada mereka supaya mereka tidak berpikir tersinggung gitu, atau ini ditanggapi dengan respon negatif misalnya Pak? Secara umum memang masjid tidak memiliki, bahkan tidak punya tim kebersihan khusus. Hanya sebagian masjid saja di kota-kota ataupun masjid yang besar di pusat kota kecamatan ataupun kota kabupaten yang memiliki petugas kebersihan. Walaupun sudah ada petugasnya, mereka berharap ya Yayasan Haji Anif masuk dong. Jadi tidak ada masalah merasa tersinggung, malah mereka senang dan berharap. Dan kita prioritas di masjid-masjid lain yang di pinggir jalan
yang memang banyak jamaah lewat datang, kemudian kurang terperhatikan kebersihannya, kita bantu itu. Ya, ini syarat supaya masjid itu bisa didatangi pasukan pembersih masjid itu? Pada awalnya sebenarnya tidak bersyarat, karena begitu awal kita mulai di yayasan ini, kita sendiri yang door to door ke masjid menawarkan jasa itu. Kemudian memang seiring waktu berkembang masjid semakin bertambah, ada juga yang tidak terjangkau. Kalau mereka menginginkan fasilitas kerjasama dengan kita, mereka cukup menghubungi kita apakah melalui telepon ataukah surat dari BKM-nya agar bisa bekerja sama dengan yayasan, dengan kebersihannya, lalu memberikan alamat yang jelas dan juga nomor HP, udah cukup, nggak ada persyaratan tertentu. Namun demikian Mbak Anda, memang ada masjid yang tidak kita masukin. Yang tidak kita masukin itu salah satunya memang selain masjid yang sudah memiliki petugas khusus ya, yang sudah digaji oleh masjid, kita tidak mau itu nanti jadi menghilangkan rezeki dia. Yang kedua, masjid yang tempatnya di dalam gang kecil yang mobil kita tidak bisa masuk. Nah, ini memang jadi pikiran kita, cuman gimana cara menyelesaikannya? Karena kan kita naik mobil nih, mobil itu tidak bisa masuk ke gang kecil itu. Peralatannya juga berat kan, tak bisa diangkat. Kalau untuk batas 10-20 meter oke lah, tapi kalau 100 sampai 150 meter nggak tahan, berat. Alatnya. Itulah palingan kendalanya. Iya, Bapak, kamar mandi itu kan adalah bagian dari masjid itu yang wajib nih dibersihkan. Benar. Pak, karena ya seperti Bapak katakan tadi, saya setuju, karena pengalaman sehari-hari kalau berkunjung ke masjid itu ya ini masalahnya selalu di kamar mandi yang kurang bersih. Memang jujur bagian yang terberat yang kita kerjakan itu kamar mandi. Dan kenapa begitu bermasalah di kamar mandi? Karena kita perhatikan tidak cuman hanya jamaah terkadang yang maaf cakap buang air kecil atau air besar situ. Apalagi masjid itu di pinggir jalan ya Pak. Atau dekat pajak gitu. Ya maaf cakap, orang yang bukan beribadah juga mampir ke situ. Nah akhirnya karena memang dia buru-buru dan lain sebagainya, nyiramnya pun kadang-kadang ya Allah tidak sempat gitu ya. Jujur untuk penanganan masalah ini kita sampai sudah menguji beberapa alat bantu untuk kebersihan kamar mandi itu. Akhirnya memang hampir tidak bisa atasi itu. Nah kita belakangan jumpa satu produk yang alhamdulillah produk itu bisa bantu. Jadi yang namanya lumut-lumut di selokan kamar mandi itu ataupun di tempat wudhu ya sekarang sudah teratasi lah. Alhamdulillah. Dan itu memang prioritas. Ya. Berapa pasukan kebersihan yang bekerja Pak dalam sehari? Ini hari kerja ya Pak, Senin sampai Jumat. Iya. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada 38 tim ataupun 38 armada yang saat ini sudah tersebar ke 14 kabupaten kota di Sumatera Utara. Dari mulai Langkat, perbatasan Aceh, Binjai sampai ke Tapanuli Tengah. Bahkan Sibolgas kita sudah ada. Sudah ada. Satu tim itu ataupun satu kru itu 3 orang. Dan mereka wajib menyelesaikan target pembersihan masjid itu satu hari minimal 5 masjid. 5 masjid dalam sehari ya, dalam sehari. Jadi alhamdulillah satu hari itu Yayasan Haji Hanif membantu membersihkan masjid di Sumatera Utara ini 190 masjid satu hari. Dalam satu hari dengan 38 armada. Wah ini luar biasa ya pemirsa. Ini Pak, mungkin saya tertarik lebih ke edukasi sih kepada masyarakat yang kan kita juga berjamaah di situ, kita juga beribadah di situ. Jadi jangan hanya menggantungkan kebersihan itu, oh ini urusannya petugas, udah ada petugasnya, atau wah udah ada Yayasan Haji Hanif nih, gitu Pak. Biarkan aja mereka yang beramal. Sementara kitanya juga kan harus bersih ya Pak ya. Bener. Ada upaya untuk mengedukasi masyarakat dalam hal ini Pak? Pastinya ada, dan bahkan alhamdulillah kita mungkin menjadi virus yang baik untuk kebaikan. Dan sudah ada beberapa provinsi datang ke kita untuk belajar, bukan hanya masyarakat Sumatera Utara. Seperti di Aceh kemarin kita kedatangan beberapa orang pengusaha yang tertarik dengan apa sih kebersihan masjid Yayasan Haji Hanif, dan mereka sekarang alhamdulillah berbuat.
di Aceh. Kemudian di Bandung juga mereka lihat website gitu Yayasan Haji Hanif, dibaca kemudian datang. Dan sampai-sampai alhamdulillah Yayasan Haji Hanif ini mendapat rekor muri sebagai yayasan yang pertama sekali memunculkan kegiatan ini. Dan kita sebagai pemula merasa senang bisa menularkan kebaikan kepada sesama. Iya, baik Pak, ditahan dulu, kita masih punya segmen berikutnya. Baik. Tak hanya gesit bersih-bersih masjid nih pemirsa, Yayasan Haji Hanif ini pun membidik misi pendidikan. Seperti apa? Yuk kita lihat tayangannya berikut ini. Tidak saja fokus dalam urusan menjaga rumah ibadah, Yayasan Haji Hanif juga menaruh perhatian pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak-anak yang berasal dari ekonomi lemah. Untuk itulah, yayasan ini pun mendirikan beberapa sekolah gratis di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Sekolah Anugerah yang berada di Desa Sampali, Deli Serdang. Sekolah ini berdiri pada tahun 2008 yang terdiri dari 2 jenjang pendidikan, yakni Raudatul Atfal atau Taman Kanak-Kanak dan Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Sebanyak 200-an anak yang sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Anugerah. Siswa tidak dibebankan biaya pendidikan sepeser pun. Meski gratis, bukan berarti sekolah ini murahan. Sekolah ini juga menekankan pendidikan agama dan karakter. Ya, itu tadi tayangan tentang salah satu sekolah gratis milik Yayasan Haji Hanif. Pak, apa keistimewaan sekolah ini? Kalau berbicara dengan keistimewaan, kita sebagai pemilik yayasan, kita tidak menganggap kita itu lebih. Namun yang berbeda mungkin dari banyak satuan pendidikan yang dibangun oleh perorangan ataupun institusi adalah di kita ini berbasis gratis. Kita tidak mengharapkan profit ataupun bisnis di sekolah ini. Dan kita murni membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Itu. Yang diajarkan mungkin lebih ke nilai-nilai agama begitu? Ya pasti. Tidak semua sekolah yang ada di Yayasan Haji Hanif pasti berbasis agama. Dalam artian madrasah ataupun sekolah-sekolah agama ya. Ada juga sekolah umum. Cuman memang di sekolah kita ini ada satu tambahan tekanan di pendidikan kita adalah pendidikan moral ya, yang berbasis keagamaan. Dalam artian kita sebagai umat muslim khususnya, kita harus benar-benar mengajarkan Islam itu secara kafah, secara lengkap, supaya nanti anak-anak kita, penerus kita tidak hanya memahami Islam dari segi satu sisi saja, yang hari ini memang kemudian banyak menjadi kelompok-kelompok yang kemudian anarkis dan lain sebagainya. Itu tidak mencerminkan keislaman gitu. Iya. Jadi di kita tanamkan pendidikan agama dan tidak juga melupakan pendidikan umum, sehingga mereka memahami dan mengamalkan agama untuk beretika, tetapi mereka tidak kalah untuk pelajaran umumnya. Iya. Berbasis ilmu pengetahuan juga, iman takwanya juga ya Pak ya. Pak, sekolah gratisnya kan tidak hanya satu, tapi ada 14 tadi Pak bilang, ada juga sekolah umum begitu ya Pak ya. Pertama kali dibangun ini ternyata juga bukan di Medan, tapi di Kabupaten Langkat. Mengapa di sana Pak? Ini tepatnya di daerah mana? Benar, di Langkat itu di Kecamatan Selepan, sekolah kita ada beberapa unit. Kenapa di sana? Karena owner kita ataupun pembina yayasan ini, yaitu Bapak Haji Hanif, melihat anak-anak sekolah yang pagi-pagi buta sudah berjalan kaki, ada yang naik sepeda. Ditanya kemana sekolah, jauh dari Selepan itu Kudala, harus keluar berkilo-kilometer. Sementara harus melewati hutan. Di situ beliau terenyuh. Kalau dulu saya mungkin susah sekolah, tapi apa hari ini yang bisa saya buat untuk mereka mudah sekolah? Nah, itulah awalnya kemudian beliau membangun sekolah di sana, ada mulai tingkat TK, kemudian SD, bahkan SMP juga dibangun beliau di sana. Pak Safi, kalau semuanya gratis, digratisin nih di sekolah Yayasan Haji Hanif ini, 14 sekolah tadi ya Pak ya. Lalu tanggung jawab orang tua siswa bagaimana? Iya, benar. Makanya di Yayasan Haji Hanif ini kita mengadakan gerakan bersama dengan orang tua. Dalam artian setiap tahun ajaran baru ataupun
mau akhir tahun ajaran, kita selalu memanggil orang tua. Kita sampaikan kepada orang tua bahwa target kita di dalam memberikan pendidikan di Yayasan Haji Hanif ini yang tidak berbasis uang, tidak ada SPP, ini bukan semata-mata pemberian begitu saja. Dan kita sampaikan bahwa sekolah Yayasan Haji Hanif ini bukan tempat penitipan anak. Bapak Ibu juga harus bayar. Kendati pun mereka waktu saya katakan harus bayar, kaget. Tapi Pak nggak bayar SPP, bayar apa? Saya bilang mereka ibu-ibu harus bayar dengan disiplin. Maksudnya mungkin kalau di sekolah lain asal bayar SPP, kemudian anaknya malah sedikit kemudian nggak sekolah nggak apa-apa, ataupun nggak sakit nanti orang tuanya mempermisalkan nggak apa-apa. Kalau di kita tidak. Jangankan tidak sakit kemudian tidak sekolah, ketinggalan 1 menit saja setelah pagar dikunci, ditutup, datang, ini orang tuanya kita panggil. Ada apa nih anaknya kok bisa terlambat? Ngantarnya kenapa? Kemudian seperti praktek ibadah, tuh anak yang udah level MI ataupun SD 4, 5, 6 itu kita anjuran di sekolah itu wajib. Mereka sudah wajib sholat maghrib di masjid, juga sholat isya di masjid. Ketika ada anak yang laki-laki tidak sholat di masjid maghrib dan isyanya, orang tuanya kita panggil. Emang bapak ibu mau anaknya tidak kenal agama ya? Tidak mau. Kemudian kalau memang alasannya tidak baik ataupun baik, tetap kita SP1. Kemudian kejadian lagi tidak disiplin dari segi pakaiannya, tidak perhatian, SP2. Kemudian ada lagi melanggar masalah, misalnya anaknya terlambat lagi ataupun PR-nya tidak dibantu orang tua, kita SP3, kita keluarkan anaknya. Dan kita sudah berikan punishment ke beberapa siswa yang kemudian itu menjadi contoh bahwa sekolah kita memang gratis dari segi uang, tetapi mereka harus bayar dengan kedisiplinan. Dan sedikit mungkin yang harus saya sampaikan juga, di tingkat RA itu ada juga iuran yang dibayar oleh orang tuanya, tapi bukan sejenis SPP. Kenapa saya sampaikan tidak SPP? Kita mungkin bisa cek sekarang ini, yang namanya SPP itu sekolah swasta ataupun sekolah kecil itu minimal 50.000. Di TK kita, mereka ada membayar uang iuran komite sekolah untuk anak TK. Tapi ini peruntukannya adalah untuk puding mereka. Anak-anak mereka itu disediakan puding dari sekolah, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan diberikan semua majalah dan lain sebagainya berhubungan dengan sekolah tanpa ada bayaran yang lain. Nah, jadi itu bukan SPP. Dan gurunya pun tidak ada dibayar dari uang iuran itu, tetapi gurunya murni dibayar oleh Yayasan Haji Hanif. Iya. Pak Safi'i, 14 sekolah ini kan juga memiliki beragam ekstrakurikuler. Salah satunya adalah tahfiz Al-Quran. Ini bagaimana peminatnya Pak baik itu di Kota Medan ataupun yang di luar? Saya lebih tertarik yang di luar nih. Iya. Secara umum pada awalnya kan kalau anak-anak ini udah cerita menghafal itu kan pada repot payah. Tapi justru karena itulah kemudian yayasan membuat tahfiz ini memang satu ekstra yang wajib ada. Dan alhamdulillah seperti misalnya di tingkat SD ya atau MI, kita sudah jadikan sebuah protap bahwa tamatan dari SD ataupun MI kita, Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Haji Hanif, itu minimal wajib hafal 1 juz, juz 30. Dan nanti sebelum ujian terakhir, mereka kita tes one by one. Kadang-kadang seperti sekarang masih tengahan semester awal ya, sudah ada yang hafal, saya sudah juz 30 sudah hafal. Jadi satu kebanggaan deh sama kita. Gitu. Iya. Baik Pak Safi'i, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini ya. Baik. Pemirsa, seperti apa komentar masyarakat dengan hadirnya Yayasan Haji Hanif? Berikut tayangannya. Senang, banyak kawannya, disiplin, banyak kegiatan, gurunya juga dekat sama muridnya. Sekolahnya agamanya kuat, disiplin. Walaupun kami ada petugas membersihkan masjid, tapi dibantu oleh petugas dari Haji Hanif, kami merasa termotivasi untuk lebih membersihkan masjid ini. Pak Safi'i, bagaimana caranya memotivasi? Ataupun kira-kira begini nih, motivasi apa yang biasa Bapak berikan ini supaya menyentuh, menggugah hati para pasukan pembersih masjid? Oh iya, selain memang
saya pastikan dan buat jadwal minimal 1 minggu 2 kali briefing. Saya selalu tekankan kepada anggota bahwa kita bekerja ini di rumah Tuhan. Yang kita kerjakan ini bukan rumah majikan. Dan kalau rumah Tuhan saja kita bermain-main, yakinlah bahwa kita akan lebih dimain-mainkan Tuhan. Kita pasti berhajat dan butuh dengan ridho Tuhan. Perbaiki sikap dan kerja maksimallah di sini. Saya tidak bisa memerhatikan kalian, memantau kalian di setiap saat. Tapi yakinlah Tuhan sudah memberikan pemantau kepada kita. Nah, Bapak apa lagi nih programnya Yayasan Haji Hanif yang akan dilakukan ke depan? Ya, insya Allah ini ada satu program yang sudah mulai kita jalankan. Yayasan Haji Hanif selain menambah armada untuk mobil jenazah, yang sudah perlahan-lahan sudah ada 4 armada, dan ini kita peruntukkan untuk semua lapisan masyarakat, Medan dan lain sebagainya yang terjangkau. Tapi mobil jenazah ini prioritasnya untuk mengantarkan jenazah dari rumah duka ke pemakaman. Yang kedua, kita lagi program membangun 99 masjid, dan alhamdulillah sudah 3 yang mulai berjalan, dan mohon bantu doa kepada masyarakat semua. Bapak itu sudah ada 3 masjid dari programnya 99 masjid ini di daerah mana saja, Pak? Daerah Batubara 1, kemudian di Sergai, Kecamatan Serampah, dan yang satu lagi di Kecamatan Percut Setuan Deli Serdang, ada di daerah dekat Batangkuis. Pak Syafi'i, bagaimana jika pemirsa di rumah ini ada juga yang tergugah hatinya ingin ikut berdonasi? Apakah ini hanya milik yayasan saja nih pribadinya, atau boleh juga umum ikut berdonasi? Kita welcome, dan kita memang berharap dari banyaknya mobil yang kita buat, beberapa sekolah yang sudah kita bangun, kita sangat mengharapkan adanya tersentuh hati-hati para orang kaya, orang yang mampu, baik di agama apapun, untuk sama-sama bergandengan tangan. Marilah kita memberikan sebagian dari rezeki kita dan memberikan kepedulian kita terutama kepada masyarakat yang lemah ataupun rumah ibadah, karena kalau tidak kita siapa lagi. Pak Muhammad Syafi'i Sitepu, terima kasih banyak sudah hadir di studio Selasar Budi. Sama-sama, Mbak Amanda. Semoga program-program tadi 99 masjid dan sekolah yang akan bertambah nanti tidak ada menemui kendala ya Pak ya. Mudah-mudahan banyak juga yang akan tergugah hatinya untuk berdonasi. Terima kasih Pak. Sukses untuk Bapak. Terima kasih Mbak Amanda, sukses untuk kita semua. Pemirsa, mari kita berbuat kebaikan dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Turut serta membersihkan masjid misalnya. Karena Tuhan yang Maha Kuasa menyukai hambanya yang menyucikan diri dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Saya Rahma Mandasari pamit, sampai jumpa di Selasar Budi selanjutnya. Acara ini didukung oleh